Ya, saya sih senyum saja ya, menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah, Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura dan itu kampus swasta. Ya, jadi nggak perlulah dianu dan itu aneh. Aturan KPU ya, jadi apa PKPU yang nomor 19 tahun 2023 yang tentang ada syarat boleh tidak SMA asal lulus S1 khusus untuk capres dan cawapres itu kan aneh banget. Mana ada anak yang tidak lulus SMA bisa masuk perguruan tinggi kalau perguruan tingginya nggak abal-abal. Jadi sekali lagi saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal ya, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Dan ke luar negeri. Itu untuk Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon saja atau untuk semua tersangka, Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab ya rekan-rekan. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Ada lagi? Tidak. Proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan. Karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Sehingga proses ini juga berjalan. Ada lagi? Ntar dulu, yang ini dulu. Tentang RS dulu. RS dulu, kita selesaikan satu ya. Roy Suryo ini kan tidak ditahan ya Pak. Ada nggak sih Pak hubungannya sama intervensi politik atau sesuai yang sempat disampaikan dari pihak kepolisian? Terima kasih. Dalam hal ini kepolisian profesional dan independen dalam penanganan kasus tersangka RSCS. Kita menangani perkara berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh pihak kepolisian. Termasuk kemarin mungkin rekan-rekan juga menanyakan tentang adanya permohonan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus diajukan oleh tersangka kemarin sekitar tanggal 20 November dan itu merupakan hak dari tersangka dan diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Dan ini mungkin nanti akan dilaksanakan gelar perkara khusus oleh penyidik. Itu ya, Roy Suryo selesai. Oke, ABH. Oke, perlu kami sampaikan kondisi ABH sudah beberapa waktu lalu sudah lepas selang untuk makanan. Tetapi masih penyidik harus berkoordinasi dengan dokter medis serta dokter psikis yang menangani ABH. Karena kita ketahui secara bersama di dalam berita acara pemeriksaan pasal pertama, pertanyaan pertama itu menyatakan bahwa sehat jasmani dan rohani. Sehingga penyidik masih menunggu keputusan asesmen dari dokter medis dan dokter psikologis. Tetapi tidak berhenti di situ. Penyidik selalu maraton di dalam melakukan pemeriksaan kepada keluarga dekat ABH. Saksi anak ini adalah mereka-mereka yang menjadi korban pada saat ledakan di SMA 72. Begitu juga penyitaan barang bukti oleh Puslapor, termasuk paku yang menempel di tubuh
para korban ini juga dilakukan penyitaan. Selanjutnya, penyidik juga berkoordinasi dengan HIMSI, Himpunan Psikologi yang ada di wilayah DKI. Penyidik melibatkan KPAI, Bapas, Apsifor, termasuk UPT P3A dan Dinas Sosial di dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Itu ya. Jadi proses terhadap penanganan perkara ledakan SMA 72 sudah tahap penyidikan. Jadi sudah masuk tahap penyidikan karena sudah memenuhi beberapa alat bukti dari barang bukti yang sudah disita, keterangan para saksi, dan ada petunjuk, ini sudah tahap penyidikan. Terakhir. Bapak, hasil dari pemeriksaan orang tua dari ABH ini diketahui bahwa si pelaku ini memesan bahan untuk merakit bom melalui online daring ya Pak ya? Boleh dijelaskan kembali? Ya, dari keterangan awal orang dekat dari ABH bahwa ini memang diorder menggunakan online. Nah, pada saat barang tersebut sampai di rumah disimpan oleh keluarga dengan alasan bahwa barang-barang tersebut untuk ekstrakurikuler sekolah, sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun kakak. Tetapi terhadap di mana ABH membeli bahan-bahan tersebut, ini masih dalam proses penyelidikan pihak penyidik, karena perlu kita ketahui bahwa kondisi ABH masih belum bisa untuk kita wawancarai, untuk kita minta keterangan secara mendalam. Itu ya terakhir. Apa? Ya, yang pasti itu bertahap. Nah, ini masih kita dalami karena yang membeli adalah ABH, makanya kami masih menunggu kondisi ABH benar-benar pulih secara medis dan psikis. Mas Tommy, terakhir. Oke, kami jawab. Pada saat rilis beberapa waktu yang dipimpin oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, ditegaskan dari perwakilan Densus 88 bahwa ABH tidak terafiliasi dengan jaringan teror. Dan ini murni atas inisiatif perbuatan yang bersangkutan. Tetapi dengan adanya rilis kemarin dari BNPT, Komdiji dan Densus 88, penyidik juga tidak berhenti. Penyidik terus melakukan pendalaman, pencocokan informasi dan data. Apakah mungkin menemukan, karena sudah hasil digital forensik juga sudah keluar. Kami masih menunggu untuk analisa itu. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian semua. Terima kasih. Udah bonus nanti sekali satu bonus. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000